Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita. Yang pertama dari kitab Bilangan pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang saudara mungkin tidak sadar, tapi ini ayat yang sangat terkenal ya, karena ini adalah format berkat di setiap akhir ibadah kita. Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22, kita baca sampai dengan ayat 27. Saya baca Bilangan pasal 6 ayat 22, Bapak Ibu bertanggapan dengan saya. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 23. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Mari kita membuka Kejadian 12, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, saya baca ayat yang ganjil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita buka Galatia pasal 3 ayat 13 dan ayat 14. Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 saya bacakan bagi kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena berkat yang begitu melimpah Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak sadar ketika kami bisa membaca ayat demi ayat dengan bebas, tidak ada yang menahan kami. Tetapi di tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang jauh dari kami, ada orang-orang Kristen yang tidak bisa beribadah pada hari ini. Karena gereja mereka ditutup, karena mereka diburu, bahkan tidak sedikit dari orang-orang Kristen di tempat-tempat yang menganiaya mereka, mereka mati. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka supaya mereka Engkau terus pelihara dan kuatkan. Tetapi juga kami di dalam segala kebebasan kami, kiranya kami tidak menyia-nyiakan berkat Tuhan ini. Biarlah kami membaca firman, biarlah kami merenungkannya, dan biarlah kami bertumbuh melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini bukan seperti biasa sebuah eksposisi, tetapi adalah sebuah khotbah tematik terkait dengan berkat. Saudara, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang tidak ingin diberkati. Betul ya? Amin, saudara? Oh, jarang ya di gereja Reform ditanya ada amin mau diberkati, saudara? Jarang ya? Tapi tunggu saudara ya, tunggu. Ini saya bukan ganti genre ya saudara, nanti saya dipanggil sinode. Bukan. Saudara, kita semua mau diberkati, kita semua senang diberkati. Suatu ketika saudara, saya melihat sebuah postingan di dalam Instagram dengan tagar #bless ya, seorang influencer pegang gelas kecil cantik gitu ya, entah teh entah kopi, lalu di private jet, kemudian di sampingnya ada jendela, dia lagi mau berangkat take off naik pesawat begitu ya, dan kemudian dia menuliskan di sana caption, dan di akhir ada tagarnya bless, diberkati saudara. Saudara, kemudian saya lihat postingan-postingan lain, ada postingan serupa orang yang lain dan tagarnya ganti, tapi mirip saudara. Tagarnya, hashtagnya adalah to bless. Apa itu saudara? Diberkati soro gitu kira-kira saudara ya. Sangat diberkati, to bless, sangat diberkati. Postingan lain lagi saudara, saya coba cari, ada enggak yang hashtagnya lebih mantep dari to bless? Ada saudara. To bless, to be stressed. Ada saudara. Itu ada tagarnya. To bless, to be stressed. Terlalu diberkati untuk stres. Enggak bisa kita stres karena diberkati. Enak ya saudara ya. Kita semua itu senang dengan yang namanya berkat, apalagi kita diberkati. Kalau saudara senang nonton MMA saudara, UFC dan kawan-kawannya, salah satu petarung MMA itu nickname-nya adalah Blessed MMA saudara. Namanya Max Holloway. Dia akan menampilkan dirinya sebagai petarung yang diberkati. Nama Instagramnya itu Blessed Mixed Martial Art. Hebat ya. Mixed Martial Art tahu ya, bela diri campuran, tapi diberkati saudara. Kita ini senang dengan yang namanya diberkati saudara.
Suatu ketika saya pergi KK regional ke tempat yang cukup jauh dari Surabaya ini, dan di dalam gereja yang beda dengan gereja kita, tapi kita bertamu di sana, kita beribadah, kita bersekutu di sana. Maka ada seorang hamba Tuhan yang cerita, ada satu bapak di gereja itu, saudara. Nah, kalau saudara terima berkat di dalam gereja kita, maka saudara tidak ada yang angkat tangan. Sebenarnya kan boleh ya angkat tangan ya. Cuman kan aneh gitu ya, kalau orang reform itu kan tangannya begini di bawah gitu ya. Kita akan humble, tidak butuh terlalu banyak berkat, jadi kita taruh tangan di bawah gitu kira-kira ya. Tapi di situ saudara, maka orang itu terbiasa untuk mengangkat tangan. Ya tidak apa-apa juga begitu ya. Tapi ada satu bapak, pendeta ini cerita yang agak unik. Nah, bapak ini sudah cukup senior, dia merasa ya, kalau kamu itu terima berkat, lalu tanganmu itu ngangkatnya cuma separuh gitu ya. Aduh, berkatmu itu alon. Berkatmu tuh pelan, kalau tanganmu tuh malu. Kalau ada orang yang angkat tangannya begini di dekat dia, dia akan, yang tinggi begitu ya. Kalau terima berkat, pilihannya dua. Tanganmu luas, lebar begini ya, sehingga berkatnya nampung banyak. Atau corong ke atas tegak lurus, sehingga turunnya banter. Saudara tahu ya? Kalau saudara luas itu kan nangkep banyak. Tapi kalau saudara tegak lurus itu kan banter. Pilihannya dua, mau banter spesifik, apa luas dikit-dikit, kena semua. Tapi kalau kamu segini, apalagi nih orang reform ya, tangan begini, dia bingung saudara. Nah kenapa? Karena ya memang dia mau diberkati, tapi ya siapa yang gak mau. Sehingga orang-orang di gereja itu ya mungkin gak percaya, tapi ya mikir-mikir, ojo-ojo cengli ya, masuk akal juga ya. Kalau kita itu terima berkat, ya mesti bold. Bold, B-O-L-D, itu bukan cetak tebal saudara. Bold itu maksudnya adalah berani. Nah, saudara, siapa nonton John Wick di sini? Ada yang mau angkat tangan gitu ya. Di belakangnya ada tato. Ingat enggak tatonya apa? Keren saudara. Fortis Fortuna Adiuvat. Artinya apa itu? Fortune favors the bold. Kalau kamu mau beruntung, dewi keberuntungan adalah di pihak daripada orang-orang yang berani meminta. Atau berani dengan tegas mengharapkan. Jadi kalau kamu mau diberkati Tuhan, ya mungkin kayak bapak tadi. Tanganmu mesti tegak lurus atau lebar. Jangan malu-malu karena Tuhan memberkati yang minta berkat. Mantap ya saudara ya. Tapi bukan itu khotbahnya ya, itu poin jokes intermezzo saudara. Ya tentulah kita tidak setuju sepenuhnya dengan itu. Tapi kalau orang reform apakah tetap setuju diberkati itu baik? Ya tetaplah. Apalagi kalau kita itu meninggalkan konteks yang hanya soal berkat uang. Oh, kesehatan itu berkat juga loh. Keluarga itu berkat, anak-anak itu berkat, pekerjaan itu berkat, gereja itu berkat. Oh ya, kita setuju lah dengan hashtag tadi bahwa kita itu diberkati saudara. Bahkan sangat diberkati, betul itu. To bless. Meskipun mungkin kita enggak di jet pribadi ya. Saya enggak tahu mungkin saudara di jet pribadi, saya pasti enggak gitu ya. Besok Anaritisi pun naiknya bus. Tapi ya tetap di bless, diberkati saudara. Karena kita punya banyak berkat di dalam kehidupan kita yang mungkin bahkan tidak terhitung. Kalau kita taruh satu-satu ya, semua item itu ya betul kita harus taruh tagar itu bahwa kita diberkati saudara. Tidak heran orang-orang itu suka bicara tentang bless. Kita juga mengamini kok bahwa kita itu ingin senang dan kita berharap kita itu terus diberkati oleh Tuhan. Meskipun mungkin bukan uang ya, seperti orang-orang tertentu mengharapkan berkat. Kalau kita itu berhenti untuk membandingkan rumput mana yang paling hijau, maka kita akan bersyukur dengan rumput di dalam kehidupan kita. Betul ya? Saudara, ini kan pesan yang saudara tidak harus dengar di gereja. Saudara tahu kan ya, bahwa iri hati, bahwa dengki, bahwa membanding-bandingkan, itu adalah salah satu resep hidup stres di tahun 2026 saudara. Ya, harga bensin naik, saudara langsung, wah teman saudara bilang, kemarin saya isi sebelum naik. Saudara udah kesel kan ya? Saya tunda, naik tiba-tiba jam 12 beda 3.000 saudara. Seandainya saya penasaran nih, kalau orang isi bensin jam 12 lalu geser 00 gitu, apakah harganya ganti tiba-tiba saudara? Tapi saudara kita bisa lihat ya, diberkati itu banyak macam. Diberkati kalau bukan soal uang saja, kita semua mau, kita mengaminkan, bahkan kita mengatakan kalau bisa Tuhan terus memberkati. Seandainya kita berhenti melihat hanya soal uang, dan kemudian kita melihat banyak hal di dalam kehidupan kita yang harus disyukuri dan memang harus disyukuri, maka kita akan mengaminkan. Betul, kita itu diberkati. Nah saudara, tapi ya bahkan hal yang sudah sangat baik ini pun, hal yang sudah sangat baik, saya ulang ya, hal yang sudah sangat baik, yaitu tidak hanya bicara uang, tapi bicara berkat di dalam hal yang lain, sudah sangat baik, itu masih terlalu sedikit untuk menggambarkan berkat di dalam Alkitab, saudara. Saya ulang ya,
Kalau saudara sudah lihat berkat, tidak cuma soal uang, lalu saudara sudah mensyukuri berkat yang macam-macam. Waktu, kesehatan, keluarga, pekerjaan, itu pun ya sudah sangat baik, tapi masih terlalu sedikit untuk menangkap berkat di dalam Alkitab. Nah saudara, saya akan kasih 3 poin, tapi 3 poin ini tidak terpisah ya. 3 poin ini lebih mirip seperti kita ngoncek jeruk saudara. Kalau saudara mau makan jeruk, maka saudara harus mengupas sedikit demi sedikit sampai saudara mendapatkan buah jeruknya. Nah kita akan melakukan hal itu 3 poin yang sangat terkait satu dengan yang lain. Seperti kita harus mengupasnya satu persatu. Apa sih berkat di dalam Alkitab? Yang ternyata tidak sekedar berhentilah cari hal-hal uang, materi, dan kemudian syukuri, tidak hanya itu. Tetapi ada pengertian-pengertian yang lebih mendalam saudara. Yang pertama saudara adalah berkat itu terkait dengan pengutusan. Berkat itu terkait dengan pengutusan, di mana Allah mengutus kita untuk kemuliaannya. Nah saudara tadi misalnya membaca Bilangan pasal 6, kalimat yang Musa katakan, Harun inilah yang harus kau katakan kepada umat. Ini berkat imamat. Nah saudara artinya apa berkat imamat? Berkat imamat itu bisa berarti banyak hal saudara. Tapi kalau kita mau simpelkan, berkat imamat berarti Israel itu dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari dunia. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari orang-orang berdosa. Kenapa Israel bisa dipisahkan? Berkat imamat ya. Imam tugasnya memberikan korban. Maka Israel dipisahkan karena mereka diganti dengan korban. Kalau tidak ada korban, Israel berdosa, kamu juga mesti dihukum. Tapi karena Israel memberikan korban sesuai instruksi dari Tuhan, maka Israel boleh dipisahkan. Nah ini namanya berkat imamat saudara. Sehingga Israel itu menjadi bangsa yang beda dari bangsa lain. Sama berdosa, sama jahat, sama banyak kurangnya, tapi dipisahkan karena Tuhan beranugerah. Begitu ya. Tetapi saudara di dalam perjanjian baru kita menemukan Paulus berkata, kamu ini juga anak-anak Abraham. Kalau kamu beriman kepada Kristus, kamu juga adalah anak-anak Abraham. Kamu ini juga Israel. Israel rohani. Maka berkat ini kemudian kita juga teruskan kepada kita. Maka saudara di akhir nanti ya, waktu pendeta atau hamba Tuhan memberikan doa berkat, maka dia akan mengutip berkat kepada Israel juga. Karena saudara dan saya juga dipisahkan. Nah saudara, inilah arti daripada Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan wajahnya. Nah saudara, apa artinya itu? Itu artinya saudara bahwa Tuhan itu tidak melihat Anda dengan keinginan untuk menghancurkan. Dosa itu selalu mengundang Tuhan untuk menghancurkan dia. Tapi karena saudara sudah ditebus, maka saudara tidak dilihat untuk dihancurkan. Kalau tidak untuk dihancurkan, untuk apa saudara? Ya tentu untuk diterima. Ini namanya anugerah saudara. Jadi waktu Allah mengatakan, ini ya Musa bilang sama Harun, katakan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya. Itu bicara tentang approval, penerimaan saudara. Nah saudara mungkin punya pengalaman yang macam-macam dengan orang tua ya waktu kecil ya. Tapi kalau saudara itu melakukan kesalahan ya, maka waktu mamamu tiba-tiba melihat dengan tajam. Saudara. Wah ini kan tatapan penghakiman. Tapi kalau mamamu melihat dengan wajah yang begitu syahdu, mata yang sayu-sayu dengan senyuman, wah ini approval. Nah saudara kira-kira begitu ya. Waktu Israel berdosa, dia memberi korban, lalu dia lihat kepada Tuhan, ternyata tatapannya bukan tatapan murka, tapi tatapan yang memelihara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau berkat. Tapi hal yang kedua saudara, selain penerimaan, waktu Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan wajahnya, itu juga bicara pengutusan saudara. Saudara bayangkan ya, raja mau kirim utusan, misalnya untuk perang ya, maka dia akan melihat para jenderalnya, orang yang dia akan utus satu persatu, dan kemudian dia akan memberikan anggukan, dan kemudian dia akan mengatakan, jenderal kamu pergi berperang. Saudara kira-kira seperti itu. Maka itu di dalam liturgi kita adalah di akhir. Saudara sudah beribadah, saudara sudah mendengarkan titah Tuhan melalui firman, lalu saudara diutus. Kemana diutus? Ya ke dalam dunia yang gelap itu saudara, seperti domba ke tengah serigala. Anda dapat approval, tapi Anda juga dapat tugas. Anda dapat penerimaan, tapi Anda juga dapat misi. Saudara bayangkan ya, waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, lalu dia berjumpa dengan Allah, dia melihat punggung Allah, mendapatkan firman, waktu dia turun dicatat apa saudara? Wajah Musa itu bercahaya. Kenapa kok bisa bercahaya? Karena dia merefleksikan kemuliaan dari Allah.
Dia berjumpa dengan Allah meskipun diperantarakan, kemudian dia mendapatkan pantulan kemuliaan itu di wajah dia. Jadi saudara, kita tidak bisa bayangkan ya. Bukan berarti Musa itu turun wajahnya senter gitu ya, kuning terang, bukan ya saudara, kayak mentarinya apa itu, Teletubbies gitu ya. Ya bukan ya saudara, bukan seperti itu. Tapi berarti ada satu kecerahan, ada satu, wah ini gambaran, ini orang melihat Musa tuh langsung, wah inilah wakil Allah bagi kita itu. Dan kemudian Musa memberikan firman, ya meskipun Israel waktu itu lagi sembah lembu emas. Saudara nangkap ya, wajah bercahaya ketemu lembu emas. Ternyata lembu emas ini nggak bercahaya dibanding Musa. Saudara nangkap ya, emas kan mestinya bercahaya ya. Ya kalau emas coklat enggak gitu. Tapi kalau emas yang asli itu ya lumayan bercahaya mestinya gitu ya. Tapi Musa lebih bercahaya. Sehingga mereka lihatnya ke Musa sekarang. Mereka sadar dosa mereka begitu kan ya. Nah saudara, tapi sekarang ya berkat itu diteruskan kepada kamu mirip loh. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kamu diterima, kamu diutus untuk memantulkan terangnya Tuhan seperti Musa. Oh menarik ya. Berarti saudara dan saya harusnya pulang dari gereja itu bagaikan mentari saudara. Sayangnya orang kalau pulang dari gereja kadang wajahnya kadang-kadang saudara, waktu saya salaman sama jemaat itu, saya kadang-kadang mikir saudara, kalau yang senyum kan ya udah kita senyum balik. Kalau yang betatut itu apakah khotbah saya menyinggung dia gitu kan ya? Itu misteri buat saya saudara. Nanti saudara senyum ya sama saya dan Pak Yosep ya. Saudara, blessing itu bicara tentang pengutusan. Dan pengutusan itu beautiful. Tidak heran kata diberkati di dalam Alkitab itu sama nantinya dengan kata berbahagia. Yesus bilang ya berbahagialah orang, berbahagialah. Itu kan blessing, blessed are ya. Blessed itu juga kemudian diterjemahkan berbahagia. Nah, Paulus kaitkan ya, tadi kan berkat imamat ya. Lalu Paulus di dalam Roma pasal 4 bilang begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diberitukan Tuhan kepadanya. Klop saudara ya, berkat imamat kemudian diteruskan di dalam Injil yang Paulus sampaikan kepada kita. Ia menyinari engkau dengan wajahnya, mentransformasi kamu. Dan kemudian bersinar melalui kamu sehingga orang-orang di seluruh dunia bisa melihat kebaikan Tuhan. Jadi waktu kita mengatakan saudara, sebagai orang Kristen diberkati itu berarti saya dipisah dari dunia, lalu saya tidak dimurkai oleh Allah dan saya diutus kepada dunia. Jadi berkat itu bicara kesaksian saudara. Nah tentu kalau saudara tidak diberkati oleh Tuhan, saudara tidak bisa bersaksi. Tapi karena saudara diberkati, saudara bisa bersaksi hari ini di tengah dunia yang demikian gelap. Maka kita taruh di liturgi bagian akhir ya, supaya saudara ingat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Oh berarti untuk apa ini? Dimurkai? Tidak. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau berkat. Pengutusan saudara ke dalam dunia ini. Nah sudah seharusnya kalau Anda adalah saksi, hidup Anda tidak boleh sama dengan dunia. Nah sekarang bayangkan ya, saudara adalah umat Israel. Saudara punya Taurat. Lalu saudara ada hukum Israel. Lalu saudara tinggal di kota-kotanya Israel. Maka hidup beda dari dunia lebih gampang. Tapi hari ini saudara, orang Kristen hidup di bangsa yang majemuk. Saudara ketemu berbagai macam agama, kepercayaan, tradisi. Saudara ketemu dengan berbagai macam orang. Maka memang tantangan lebih sulit saudara. Tantangan lebih sulit. Satu keluarga saja menjaga supaya anaknya tidak dipengaruhi dari tempat-tempat yang lain begitu sulit. Kadang-kadang orang tua bisa bilang, oh ini anak sudah diajar sangat baik, di gereja diajar sangat baik, kok bisa ada kebiasaan buruk? Wah ternyata dia di sekolah lihat temannya dari mana-mana saudara. Kita sulit menjaga untuk steril dan memang gak bisa steril. Maka Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus, yang harus kita perhatikan adalah kita memahami siapa yang sudah mengubah kita, dengan apa dia mengubah kita, dan kemudian bagaimana kita harus memegang ajaran itu saudara. Kalau saudara mau baca ini 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 12. Ini mirip banget sama bilangan pasal 6 saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 12. To be blessed, untuk diberkati berarti untuk dipisahkan. Dipisahkan untuk kesaksian. Ini langsung bikin konsep kita akan berkat itu mendalam saudara. Betul ya? Bikin konsep kita akan berkat itu mendalam. Saya kasih contoh ya. Misalnya tadi saudara merasa diberkati karena saudara sehat. Lalu karena saudara liburan anak sekolah, ya bawa anak-anak pergi jalan-jalan. Saudara makan kepiting terus. Lalu setelah liburan anak sekolah karena saudara makan kepiting tiap 2 hari,
maka kolesterolmu hampir jeblok gitu ya, udah paling atas sekali sudah. Lalu setelah tadinya sehat, sekarang jadi sakit, apakah berarti saudara berhenti diberkati? Oh, tadinya saudara punya pekerjaan, lalu karena krisis kemudian pekerjaan itu harus potong gaji, atau kemudian saudara dipindahkan divisi, atau ada orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, apakah berarti saudara berhenti diberkati oleh Allah? Kalau pengertian tadi yang pertama, oh saya enggak lihat berkat cuma soal uang kok. Tapi ada banyak hal yang adalah berkat Tuhan. Itu pun enggak cukup. Karena kalau itu enggak ada, apakah berarti kita tidak diberkati? Kalau kesehatan itu menjadi sakit. Kalau misalnya pekerjaan itu berkurang honornya. Apakah berarti tidak diberkati? Tidak, saudara. Di dalam pengertian ini, di dalam kondisi apapun, suka atau duka, tidak masalah. Ternyata kita tetap diberkati untuk kesaksian. Nah saudara, kadang-kadang kalau kita bicara dipisahkan, tapi kita membayangkannya seperti kalau ke Disney ya. Kalau saudara bayar tiket normal, naik satu wahana, antri 1 jam. Tapi kalau saudara punya uang lebih, saudara bayar VIP akses, wah yang lain antri saudara masuknya ke jalur cepat, ya enak. Tapi bukan seperti itu saudara, pengertian dipisahkan di dalam Alkitab. Pengertian dipisahkan di dalam Alkitab adalah Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Ini set apart yang gak enak saudara. Kalau set apart itu bicara VIP lounge, jalur cepat, semua mau. Tetapi kalau dipisahkan berarti untuk menjadi saksi bagi Tuhan, ini satu hal yang sulit saudara. Nah saudara, misalnya saya bawa Anda kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, yaitu adalah kisah di mana Stefanus, diaken mula-mula akan segera dimatikan. Termasuk oleh Saulus dan teman-temannya yang melempari batu. Saulus mungkin tidak ikut melempar, tapi dia menonton di sana. Dan Stefanus sebentar akan mati. Tetapi saudara perhatikan, sebelum Stefanus mati, dia memberikan satu kesaksian terakhir. Saudara. Dia berkhotbah kepada orang-orang banyak yang ada di sana. Dan inti khotbahnya, kalau saya boleh simpulkan, adalah ini. Tahu enggak kamu? Sejak Abraham, kemudian keturunan Abraham, kemudian bangsa Israel, sampai kita. Setiap kali umat itu mau menetap dan nyaman, Tuhan itu memaksa umat pindah. Sudah perhatikan Kisah Para Rasul 7 ya, nanti saudara baca lagi ya. Inti pembelaan Stefanus itu. Kamu tahu enggak, setiap kali umat Tuhan itu nyaman, menetap, maka Tuhan itu memaksa mereka untuk pindah. Entah karena kelaparan, entah karena masalah, entah karena ini dan itu. Tapi Tuhan itu selalu mendistrupsi hidup daripada umat Tuhan. Tuhan itu selalu tidak senang ketika orang terlalu nyaman. Tapi saya tanya kepada Stefanus, kira-kira kenapa kok Tuhan tidak senang kalau umat nyaman? Karena setelah umat nyaman, settle, bikin rumah gitu ya. Bukan secara harafiah bikin rumah ya. Setelah umat itu menetap, hatinya juga menetap. Umat selalu ingin merumahkan Tuhan. Saya ulang ya saudara ya. Umat selalu ingin merumahkan Tuhan. Waktu Daud kemudian Salomo anaknya mau bikin bait Allah, maka Tuhan kan sebetulnya memberikan sarkas ya. Langit itu seluruhnya adalah singgasanaku, bumi itu pijakan kaki. Aku tidak bisa dikumkum di dalam buatan manusia. Sehingga nanti ya instruksi daripada bait Allah itu dengan ruang pelataran, kemudian ruang kudus, ruang maha kudus itu sebenarnya gambaran tempat kaki Tuhan. Tok, bukan rumahnya Tuhan, tempat kaki Tuhan. Karena Tuhan bilang kamu tidak bisa merumahkan Tuhan. Tuhan itu akan terus mendisrupsi dan menggerakkan. Nah apa kaitannya dengan berkat? Seperti tadi, saudara mau diberkati menjadi kesaksian, saudara mesti siap untuk diutus. Diutus itu berarti tidak settle. Dan tidak settle itu berarti tidak nyaman. Saudara diberkati bukan soal uang, sudah gampang ya kita semua lulus di dalam hal itu. Diberkati bukan cuma soal bersyukur meskipun itu baik. Tetapi ternyata diberkati tentang saya mesti terutus. Bahkan saya bisa pakai kata yang lain saudara. Diberkati berarti kita mesti terlempar ke luar. Terlempar ke luar. Nah menarik ya. Kemudian Stefanus, kalau saudara perhatikan apa yang terjadi pada waktu Stefanus mau dirajang batu. Wajahnya bercahaya saudara. Kayak Musa ya. Tentu Stefanus bukan Musa. Musa itu beda sekali levelnya dengan Stefanus. Stefanus itu kan diaken. Musa itu kan dulu mengemban 3 jabatan seperti Kristus. Itu luar biasa beda saudara. Tapi Stefanus menjadi kesaksian saudara. Sesaat sebelum dia mati. Berarti kita bisa mengatakan apa? Stefanus di akhir hidupnya segera sebentar lagi dia mati. Dia pun diberkati saudara.
He is blessed. Padahal mau mati. Matinya mengenaskan, saudara. Anda diberkati menurut firman Tuhan, berarti terutuslah Anda keluar dari kenyamanan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan menyatakan kepada kita apa itu heavenly blessings, yaitu berkat-berkat surgawi atau berkat yang sejati. Ternyata sekali lagi tidak ada kaitan dengan materi, bahkan bukan sekedar hal untuk disyukuri, tapi terutama berkat itu bicara relasi dengan Allah, saudara. Saya akan kutip beberapa kalimat dari Mazmur. Mazmur 84, berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Mazmur 34, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 119, berbahagialah orang yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 112, berbahagialah orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 94, berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan. Aduh, kau hajar loh saudara. Dan yang kau ajari dari Tauratmu. Itu yang disebut diberkati, saudara. Oh iya, kesehatan, penghasilan, semua berkat dari Tuhan harus disyukuri. Tapi ternyata berkat yang sejati itu adalah Tuhan sendiri. Bukankah ini sama dengan khotbah di bukit? Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang berbelas kasihan, yang suci hatinya, yang membawa damai, dan yang dianiaya karena kebenaran. Blessed are those yang menurut dunia tidak diberkati, tapi menurut Allah adalah diberkati. Kenapa? Bukan karena hidupnya susah, karena melalui itu mereka mengenal Dia yang sendirinya adalah berkat terbesar, yaitu Allah. Tidak jarang saudara, berkat terbesar itu membawa orang-orang ke padang gurun untuk kesaksian. Sangat mudah saudara untuk membuat kita bertanya apakah kita pada akhirnya itu betul-betul mau diberkati saudara. Kalau diberkati berarti terutus, diberkati berarti mengenal Allah, dan seringkali mengenal Allah itu tidak di tempat yang nyaman. Apakah betul kita ini mau diberkati? Saudara, dunia berpikir kan selalu dengan cara gain ya. Apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya peroleh. Kalau saya diberkati berarti saya harus punya more, lebih. Tapi Tuhan selalu berpikir dengan cara yang terbalik. Tuhan selalu berpikir apa yang Dia bisa berikan. Sacrifice. Karena Tuhan tidak bisa gain, Tuhan itu tidak bisa kedapatan apapun, dan tidak bisa nambah sesuatu saudara. Dia cuma bisa memberi sacrifice kepada kita saudara. Apakah Anda dan saya ingin diberkati? Kalau iya maka mulailah bicara tentang apa yang saudara bisa berikan. Alkitab mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Siapa yang merendahkan diri menjadi seperti anak kecil, dia yang memiliki kerajaan Allah. Barang siapa ingin menjadi besar atau menjadi yang terutama di antara yang lain, ia harus menjadi pelayan dan hamba bagi yang lain. Upside down kingdom, saudara. Atau istilah Indonesia yang mungkin populer adalah kerajaan sungsang. Kalau bayi itu sungsang, kita pusing. Tapi kerajaan Allah punya cara sungsang, terbalik saudara. Nah saudara, ini konsep untuk memahami Yakobus 1 ayat 2. Kalimat kontroversial itu ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai pencobaan. Kan tidak masuk akal ya. Tapi kalau saudara ubah ya kata yang lebih sesuai, itu bukan anggap tapi hitung atau pertimbangkan. Pertimbangkanlah kalau kamu itu dicobai di dalam berbagai pencobaan. Bahkan pertimbanganlah itu sebagai sebuah keuntungan atau kebahagiaan atau sebuah berkat. Kenapa? Karena Yakobus mengatakan ayat setelahnya, karena itu memberikan ketahanan uji, perseverance. Coba saudara bayangkan ya. Kita kalau ngomong pertumbuhan iman, ya semua mengaminkan bagus. Ya, pertumbuhan iman gak siapa yang ngomong gak bagus. Pasti semua mengatakan bagus. Tapi kita akan lalu tanya kepada Tuhan. Tuhan, masa ya gak ada cara selain melalui ujian? Tak PA aja gitu ya. Kelas teologi awam. Setiap hari wes tidak apa-apa gitu ya. Ikut semua pembinaan, ikut semua kelas, ikut semua yang online dan fisik, ikut semua. Itu nambah knowledge. Dan knowledge itu penting. Ya, pengertian rasio kita ini penting. Tapi saudara, pertumbuhan iman itu tidak ada cara lain selain melalui ujian dalam hidup yang setiap orang beda-beda. Tuhan ukur porsinya beda-beda saudara. Kenapa tidak ada saudara? Coba saudara bayangkan, apa ya kalau tidak lewat ujian Tuhan itu mempertumbuhkan iman kita tuh melalui apa saudara? Tidak ada saudara. Memang itu satu-satunya cara di mana Tuhan itu akan mempertumbuhkan kita untuk semakin mengenal Dia dan mengenal diri kita sendiri kemudian.
Semakin kita bisa percaya, semakin kita bisa kenal, semakin kita tahan uji. Karena iman kita terlatih. Ini menjelaskan saudara, kenapa ada orang Kristen mengalami pencobaan, ya, mengalami ujian. Lalu juga ada orang Kristen mengalami ujian. Yang satu bisa kuat dan yang satu kemudian bisa kecewa dan mundur. Sama-sama Kristen. Tapi kenapa yang satu itu bisa kuat, yang satu itu bisa lemah? Ya karena yang satu imannya terlatih, yang satu imannya tidak terlatih. Sama-sama masalah hidup itu kan saudara Kristen dan Kristen itu kan ada, ya. Ekonomi sulit, ya kita semua sulit. Kesehatan semua orang bisa merosot, semua orang menua. Saudara kan tidak jadi Kristen lalu keriput hilang kan enggak gitu ya. Saudara ini kan tetap mengalami masalah yang macam-macam, saudara. Yang membuat masalah itu bisa jadi pergumulan, itu kalau saudara mempertimbangkan itu sebagai satu sarana Tuhan mempertumbuhkan saudara. Jadi masalah itu tidak sama dengan pergumulan, saudara. Kalau masalah hidup semua mengalami, semua orang akan memikirkan ini masalah A, solusinya B. Bedanya orang Kristen, masalah itu jadi pergumulan ketika dia memikirkan dan dia merenungkan sungguh-sungguh, saya bisa bertumbuh apa dari masalah ini. Itu baru jadi pergumulan, saudara. Kalau cuma masalah satu, kemudian solusi satu, semua orang berpikir seperti itu di seluruh dunia, saudara. Itu yang membuat satu orang bisa imannya itu kuat, satu orang bisa lemah. Karena iman itu seperti otot. Kalau dia dilatih, dia semakin kuat. Kalau dia dibiarkan, dia semakin lemah. Saya ini kan nge-gym, saudara ya. Cuman males-malesan, saudara. Jadi seminggu enggak tentu satu kali, kadang 1 kali, kadang 2 kali. Tapi saya mencoba, saudara. Ya, kan hamba Tuhan itu kan baca buku ya, jadi nge-gymnya agak tertinggal, saudara. Tapi kadang-kadang waktu saya nge-gym, saya tuh salut ya. Ada orang badan lebih kecil dari saya, kurus gitu ya, bukan yang kayak melentung semua gitu, bukan. Biasa. Tapi bisa angkat berat. Bahkan saudara, ada yang badannya itu enggak terlalu besar bisa angkat mungkin 140-150 kilo. Kok bisa saudara? Saya coba angkat, gerak pun tidak saudara. Kan luar biasa saudara. Memang kita ini kan harus fokus kepada penyiapan firman Tuhan ya. Jadi dia mungkin nge-gym terus. Tapi saudara kok bisa ya? Ototnya sama loh. Otot dia itu enggak beda genetik dengan otot saya ya. Ototnya tetap otot. Morfologi tubuhnya ya sama, anatomi tubuhnya juga sama. Tapi kenapa dia kuat? Ya karena dia latihan. Karena dia mungkin latihan tekun, dia makannya bernutrisi, bukan junk food gitu ya. Kemudian dia tidurnya cukup, kemudian dia memakan waktu yang lama sehingga otot yang sama kuat. Kayak kita angkat galon saudara ya. Ada orang angkat galon kayak galon itu tidak ada beratnya. Ada yang angkat galon ngos-ngosan dan ada yang kecetit saudara. Saudara yang mana? Angkat galon gampang, seperti tidak ada beban. Lumayan gak ya? Galon itu berapa sih? 20 kilo katakanlah gitu ya. Lalu ada orang yang angkat galon bisa tapi menggeh-menggeh gitu ya, ngos-ngosan. Atau bahkan perlu pakai kursi dulu gitu ya. Kalau sekarang sih saudara pakai yang di bawah ya, itu sudah enggak pakai otot lagi saudara ya. Nanti hati-hati. Begitu saudara mau geser sesuatu kecetit, hati-hati saudara ya. Ada orang yang angkat kan enggak kuat sama sekali. Why? Because ototnya enggak pernah dipakai. Olahraga lah begitu kan ya. Tapi saudara di sisi yang lain kalau bicara iman juga sama. Ada orang yang dia biasa, ada satu masalah dia memikirkan Tuhan mau bertumbuh, saya bertumbuh apa dari masalah ini. Nah kalau orang biasa mengalami hardship, kesulitan di dalam hidup, kesulitan berikutnya tidak terlalu mengagetkan buat dia saudara. Oh dia sudah merasakan ternyata Tuhan terus pelihara kok. Tentu dengan tetap hikmat ya saudara ya, Tuhan kasih hikmat, dia berusaha dan seterusnya. Tapi orang yang tidak pernah memikirkan Tuhan mau saya bertumbuh apa. Ketika ada satu masalah maka seringkali iman kita itu kekecilan. Saya punya cerita yang mungkin saya pernah bagikan di sini. Saudara. Waktu saya kecil saya tuh senang sekali sama Spider-Man. Saudara. Sehingga saya tuh minta kostumnya Spider-Man. Ya, yang sebenarnya ya mungkin tidak mahal-mahal amat. Tapi pada waktu itu papa mama saya rasa itu sesuatu hal yang memboroskan uang begitu ya. Kemudian itu tidak mendidik. Kalau saya minta buku selalu dikasih, minta kostum Spider-Man nggak pernah dikasih gitu ya. Lalu saya minta nggak pernah ya sudah. Suatu ketika saya ulang tahun dan om saya kasih saya baju Spider-Man. Saudara. Wah senangnya luar biasa saudara. Saya bergaya seperti Peter Parker. Saya lompat dari kasur ke kasur gitu ya. Saya lompat dari kursi ke kasur. Wah I'm so happy, really so happy dengan hadiah itu. Lalu setelah saya pakai, karena saya sangat mengasihi barang itu, saya lipat, saya taruh di lemari, saya simpan dengan baik. Saya mengatakan apa? Nanti kalau saya pengen banget lagi pakai, baru saya buka dan saya pakai. Lalu waktu berjalan saudara, anak-anak kan lupa ya.
Suatu ketika saya ingat lagi ada film Spider-Man atau apa. Oh saya mau coba pakai sudah. Sudah jadi Spider-Man yang cingkrang sudah. Masuk pun enggak terlalu seksi untuk dipakai sudah. Kira-kira begitu. Loh, tapi itu kan mirip dengan kita dan iman. Waduh iman ya, Tuhan kasih anugerah ya ini berharga sekali. Tak jaga ya Tuhan ya, aku tak taruh di lemari paling bawah. Nanti waktu saya butuh ya, waktu saya ingat, saya coba pakai iman itu, gak kekecilan. Karena iman saudara jangan-jangan waktu remaja menjadi Kristen sampai sekarang tidak pernah dipakai. Sehingga ketika nanti pergumulan hidup makin besar, kita semua sudah dewasa, apalagi Bapak Ibu punya keluarga, kepala keluarga, punya anak, punya cucu, berat pergumulan hidup. Lalu saudara cari-cari, dia iman itu ya, cari-cari ketemu cingkrang saudara. Karena tidak pernah dipakai. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, berbahagia dan diberkati, mengenal Allah betul-betul, artinya saudara akan diuji. Dan waktu saudara diuji, saudara harus mempertimbangkannya sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau saudara bisa bertumbuh dari situ. Tentu penderitaan itu sendiri bukan berkatnya. Bukan kita senang hidup susah, bukan. Tapi yang didatangkan di balik penderitaan itu yang kita mau saudara. Orang yang diberkati itu orang yang Tuhan pimpin untuk menyadari kelemahan dan kebergantungannya kepada Allah. Bahwa dia perlu firman Tuhan, dia perlu komunitas, dia perlu dipaksa untuk secara teratur menjatuhkan diri ke dalam pelukan Allah yang menopangnya. Nah saya sangat tergerak dengan ilustrasi pendeta David Tong ya. Di suatu ketika dia mengatakan dia suka main sama anaknya dulu waktu kecil, ditaruh di atas lemari yang tinggi, karena Pak David juga tinggi, begitu ya, lemarinya lebih tinggi, ditaruh di situ, lalu disuruh lompat. Lalu papanya bilang, lompat ya, papa tangkap ya. Kalau anak yang kecil, trusting. Langsung lompat, dia percaya papanya siap nangkep. Tapi kalau anak mulai besar, mulai pikir-pikir, ini papa bisa nangkep dah ini. Nah saya bener ya, ini ternyata permainan universal ya. Saya main sama keponakan saya juga gitu. Jatuhkan diri ke belakang ya, ditangkep nih. Ternyata dia lihat-lihat juga saudara. Kalau yang sudah agak besar dia lihat papanya sudah mulai tua nih, bisa keput nih. Kalau sama angkelnya lebih muda dia lebih berani saudara. Anak-anak mulai banyak perhitungan, bener enggak ya? Kalau tak jatuhkan badanku, kalau aku lompat, kalau peganganku tak lepas, nangkep enggak ya itu ya? Papaku, omku dan seterusnya. Apa saudara kaitannya dengan berkat saudara? Kita itu saudara ya, mungkin not very trusting sama Tuhan gitu. Kalau di dalam ujian. Kita maunya pegang semua gitu ya. Apa yang bisa kita menjadikan pegangan kita, sebisa mungkin tangan kita pegangan sesuatu, jangan sampai tangan kita lepas dari sesuatu itu, karena kayaknya Tuhan itu enggak bisa nangkep kalau aku lompat. Itu kenapa istilahnya tadi keterlemparan. Saudara melepaskan pegangan itu. Saudara, if you want to be blessed, kalau saudara dan saya mau diberkati, maka saudara dan saya harus belajar untuk melepaskan pegangan tangan. Kalau saudara mau mengenal Allah lebih kuat, saudara harus belajar untuk melepaskan pegangan tangan. Bukan berarti saudara tidak berhikmat, tidak menata hidup, bukan itu. Tapi saudara tidak boleh taruh di situ, tempat yang saudara pegang itu, sebagai tempat imanmu disimpan. Tidak bisa saudara. Saudara ini kenapa Mazmur pasal 134 dan banyak Mazmur yang lain mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia, mari pujilah Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Inggris adalah come bless the Lord. Berkatilah Tuhan. Apa artinya berkatilah Tuhan? Artinya adalah saya melihat Allah sebagai pribadi yang benar-benar maha terpuji dan dialah sumber dari segala berkat. Apakah saudara percaya bahwa dia sungguh-sungguh adalah sumber segala berkat? Jika iya, nyatakanlah itu bukan hanya di dalam mulut bibir kita, tetapi dengan seluruh hidup kita. Saudara. Belajar untuk melepaskan pegangan dan menerima Tuhan yang pasti akan menangkap kita. Dan itu tidak gampang saudara. Karena sementara waktu Anda melepas pegangan berarti Anda harus melayang seakan dalam bahaya. Saudara akan tidak memegang apapun, tidak terjaga oleh apapun, dan saudara hanya bisa mengharapkan Tuhan menangkap. Maka hati-hati waktu saudara memberikan diri Anda terlempar, jangan terlempar kepada benda mati seperti uangmu. Karena uangmu tidak akan bisa menangkap kamu, saudara. Uang kita itu sangat tidak kuat kan ya. Seharga 18.000, bulan depan bisa ganti harganya. Sangat tidak kuat, saudara. Apakah Anda bisa memberkati Tuhan?
Oh iya, dengan menyatakan bahwa dia adalah sumber segala berkat, bahwa keberkatan itu berdiam di dalamnya. Bahwa dia dan hanya dia semata yang memiliki segala berkat yang sejati. Dan jika kita ingin mengalami berkat tersebut, hal itu hanya bisa terjadi di dalam relasi dengan dia. Nggak gampang loh saudara, karena kita itu hidup di dalam dunia dengan segala harapan, impian, ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran yang macam-macam. Saudara. Pengalaman hidup seseorang mungkin membuat dia sulit melihat Tuhan itu bisa dijagakan, saudara. Ya, pengalaman hidup orang yang lain mungkin kebangetan, Tuhan kayak ban serep. Pengalaman hidup orang yang lain lagi mungkin yang benar, saudara. Dia melihat Tuhan memimpin, dia berjalan, dia tetap berhikmat, dia tetap mengatur semua sambil dia memegang tangan Tuhan. Pengalaman hidup saudara itu seperti apa? Saudara saja yang tahu kan ya. Tapi saudara, mulai mungkin hari ini kita boleh mengatakan, Tuhan engkaulah kepuasanku yang terbesar. Bukan apa yang saya harapkan itu. Itu kenapa saudara di dalam Mazmur, orang-orang seperti Daud ya, ini orang kaya kan ya, dia punya emas banyak sekali, dia raja kok. Tapi dia mengatakan, engkau adalah pialaku, engkau adalah pusakaku yang paling berharga. Artinya apa saudara? Oh iya, berkatnya banyak memang, tetap mesti diatur. Tapi bukan disitulah aku menaruh iman dan hatiku. Itu Daud. Ini maksud dari Mazmur yang aneh-aneh itu. Tuhan adalah piala. Kita pikir piala kan plastik di rumah gitu ya, piala anak sekolah. Bukan itulah. Piala itu seperti cawan yang berharga. Raja punya cawan-cawan yang mahal. Tapi itu pun aduh jauh daripada Tuhan. Kira-kira apa piala saudara? Kalau saya ya, mungkin barang di seluruh apartemen saya, yang saya paling suka, bukan yang paling mahal ya. Yang saya paling suka dan hargai adalah biji kopi yang saya simpan di kulkas. Yang saya tidak tahu kapan saya minum. Saya simpan sampai waktunya tiba di mana saya akan meminum biji kopi itu. Karena itu biji kopi Columbia Geisha. Harganya ya buat saya ya mahal, mungkin buat saudara itu tidak mahal. Poinnya bukan itu saudara. Poinnya apa yang saudara paling, wah inilah pusakaku yang paling berharga. Kalau saudara tidak bisa lepas itu, saudara tidak bisa diberkati. Saudara hanya akan diberkati dengan berkat yang sejati kalau saudara melihat Tuhan sebagai yang paling berharga. Yang ketiga saudara, diberkati bukan untuk diri sendiri tapi untuk memberkati yang lain. Bukan reservoir, bukan tempat tampung air, tapi seperti sungai, saudara. Seperti sebuah sungai. Bukan bendungan tapi sungai yang mengalir. Nah saudara, di awal penciptaan Tuhan memberkati itu ciptaan, kemudian dia memberkati Adam, kemudian keturunan Adam seperti Set, kemudian individu-individu, lalu memuncak di Kejadian 12 kepada Abraham, dan kemudian berkat diteruskan kepada keturunan Abraham yang tadi kita baca, Kejadian 12, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Israel. Nah Israel kemudian berpusat juga dan kemudian digenapi secara ultimat kepada Kristus. Dialah yang membawa berkat itu kepada seluruh kaum. Tuhan sejak semula mengatakan berkat itu tidak hanya akan berhenti di Israel. Tapi berkat itu akan sampai ke seluruh bumi, ke seluruh kaum di muka bumi. Kristus adalah penjamin daripada berkat itu. Tetapi saudara, di masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang terakhir, saudara dan saya menjadi agen meneruskan berkat Tuhan di dalam dunia ini. Nah seorang teolog namanya Bernard dari Clairvaux, dia mengatakan bahwa Yesus itu punya 3 kedatangan. Yang pertama adalah waktu dia inkarnasi. Dia datang di dalam daging, dia datang diketahui oleh sekelompok gembala, orang-orang Majus, kemudian berpusat di Yerusalem, di Israel, sampai dia mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Kedatangan terakhir engkau nantikan, yaitu kedatangan eskatologis. Dia akan datang kembali, memenuhkan semua janjinya yang belum tergenapi, memulihkan ciptaan ini, memperbarui langit dan bumi. Tapi di antaranya ada kedatangan Kristus secara paradoks dan misterius, yaitu kedatangan melalui kuasa Roh Kudus yang ada kepada gereja. Jadi saudara, Bernard dari Clairvaux mengatakan kalau saudara hadir di satu tempat, sebetulnya Kristus hadir di tempat itu melalui Anda dan saya. Kalau Anda adalah di dalam Kristus dan memiliki Roh Kudus, maka kemanapun Anda ada, hadir, Kristus ada di sana. Menarik ya saudara. Ini berkat paling tinggi saudara. Yaitu bahwa saudara akan dipakai hidupnya menjadi hidup Kristus.
Oh, enggak ada berkat lebih tinggi dari ini. Bahwa kemana saudara ada, kemana saudara pergi, saudara membawa kehadiran Kristus betul-betul ada di situ. Nah, kemudian kita mesti introspeksi, saudara. Kehadiran Kristus macam apa yang sudah kita bawa ke berbagai tempat yang kita datangi, saudara. Jangan-jangan bukan kedatangan Kristus yang benar. Engkau sudah ditebus, sudah dipisah, sudah diutus, makin mengenal Tuhan dan engkau membagikan keindahan itu yang seharusnya. Kan tadi kesaksian, kemudian mengenal Allah, sekarang hidup saudara menjadi Christ-like. Yang betul-betul dia harus membawa kehadiran Kristus itu dimanapun. Kalau kita mengatakan, wah tapi ini terlalu sulit, saya tidak bisa kerjakan ini. Dan Bernard dari Clairvaux kalau ada di sini akan mengatakan, siapa suruh kerjakan ini dengan kekuatanmu? Kamu harus mengerjakan ini dengan kuasa dari Roh Kudus. Dan ini kenapa gereja kickstartnya itu Pentakosta. Karena Roh Kudus sekarang ada di setiap orang. Seperti dulu cuman ada di Abraham, ya, Ishak, Yakub, orang-orang tertentu, Musa, Elia, Elisa. Sekarang di setiap Anda dan saya. Jadi kira-kira wajah kita bercahaya atau betatut, saudara? Kalau wajah kita bercahaya, ada kesaksian yang baik di situ. Bukan berarti kita itu ada masalah harus selalu ketawa-ketawa, bukan ya. Ini ada satu perasaan, ada satu ekspresi, ada satu suasana yang orang nggak bisa pungkiri. Bahwa orang itu sungguh-sungguh dia belajar menjalankan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun ada masalah. Ini seperti Stefanus tadi sore. Maka berkat inilah yang paling tinggi. Yaitu di dalam Kristus dan kuasa Roh Kudus kita bisa menjalankan kehendak Bapa sampai ia datang kembali. Kita menerima berkat untuk menjadi berkat. Kita sudah ditebus, Galatia 3:13 tadi mengatakan Kristus itu menjadi kutuk bagi kita supaya kemudian kita menerima berkat sejati. Dan kini kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh harusnya dipanggil untuk pergi dan memberkati seisi dunia dengan cara yang sama, saudara. Dengan cara yang sama. Berarti memberkati itu caranya apa sih? Ya seperti Kristus ya. Berkorban bagi yang lain, memberi diri bagi yang lain, melayani, memberikan hati. Tentu saudara tidak disalib, saudara bukan Kristus ya. Saudara tidak perlu disalib, betul kan? Tapi berarti saudara perlu memikul salib yang diberikan di dalam kehidupan kita semua, masing-masing. Tapi itu impossible tanpa pertama-tama kita menyadari pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah membebaskan kita dari kutuk. Saya berulang kali mengatakan hal ini, saudara. Orang itu tanpa sadar membuat penjara untuk dirinya sendiri. Penjaranya apa? Macam-macam. Untuk jemaat di Galatia penjaranya adalah melihat Taurat baru harus dipaksakan kepada orang yang bukan Yahudi, mesti disunat. Itu jemaat Galatia. Aku Paulus marah-marah ya, kamu menyalibkan Kristus 2 kali kalau kamu lakukan ini. Untuk orang-orang di Korintus, penjara rohaninya adalah memandang muka berdasarkan status sosial, berdasarkan karunia rohani mana lebih keren. Itu Korintus, saudara. Untuk banyak orang mungkin seperti khotbah Yesus bahwa dia menukar harta yang sejati demi harta yang akan dimakan, ngengat dan karat. Dan untuk setiap kita adalah seperti pemuda kaya. Saya sangat tergerak dengan cerita pemuda kaya, saudara. Yang datang ke dia itu satu-satunya orang yang Yesus panggil jadi murid lalu nolak. Cuma satu, saudara. Ayo ikut aku gitu ya. Yang lain itu kan jaga ikan ditaruh gitu ya. Matius di rumah cukai, pergi dari rumah cukai gitu kan ya. Tapi pemuda kaya ini satu-satunya yang mengatakan tidak kepada Yesus. Tapi kalau saudara baca lebih detail, bukan tidak loh sebetulnya. Dia apa saudara? Guru, bagaimana aku bisa sempurna? Pertanyaannya gitu ya. Gimana aku bisa komplit? Lalu Yesus bilang, oh ya kamu tahu kan ya, Taurat, kamu tahu hukum-hukum Allah. Oh dia bilang, saya sudah kerjakan itu semua. Dan Yesus gak bilang bohong lu, enggak. Tuhan Yesus mengatakan, oke, kalau kamu mau sempurna, kamu jual hartamu, bagikan pada orang miskin dan ikut aku. Gitu kan ya. Kemudian pemuda itu apa? Marah? Enggak. Pemuda itu enggak marah. Pemuda itu melihat kepada Kristus, lalu dia berbalik dan pergi sambil menangis karena hartanya itu banyak. Oh, saudara, ini penting, saudara. Dia itu bukan orang jahat, dia bukan orang berdosa yang bagaimana, saudara. Tapi dia itu melihat ternyata ikut Kristus itu kemahalan. Kira-kira sih. Saudara lihat satu tanah ya. Kalau saudara ini senang beli tanah, investasi.
Kemudian orang itu iklannya sudah cocok banget. Ini ya, tanah ini jalan besar, tanah ini posisinya bagus, tanah ini tidak ada sengketa, ini beres semua nih legalnya, tanah ini tuh begini. Wah, saudara kepengen kan ya. Lalu saudara tanya harganya berapa? Misalnya harganya 100 miliar. Waduh, mahal sekali ya. Punya uang enggak? Ya punya. Tapi kalau saya mau beli tanah 100 miliar itu, saya harus jual semua tanah saya yang lain. Rumah saya yang di situ mesti saya jual. Kemudian ruko saya di sana mesti saya jual, kemudian tanah yang saya beli di kota ini mesti dijual, apartemen yang saya punya saya kontrakkan mesti saya jual, baru saya bisa beli tanah 100 miliar yang bagus. Nah, kamu mau enggak? Tak pikir-pikir ya. Lalu dia buat kalkulasi. Saudara. Wah, tanah ini bagus ya A, B, C, D, E, F. Lalu tanah dia bikin juga plusnya apa, minusnya apa. Lalu setelah dia hitung semua, dia bilang, sorry aku enggak jadi beli deh, tanahmu bagus banget. Tapi tanahku juga lumayan kok. Itu kira-kira pemuda kaya kan. Ternyata harga mengikut Yesus mahal banget. Mesti jual semua dan bagikan pada orang miskin dan ikut Yesus. Lalu dia mulai lihat yang dia punya. Alkitab mengatakan hartanya banyak. Kemudian dia lihat, wah ya ternyata Yesus kemahalan. Hartaku juga lumayan, not that bad. Not that bad. Nah, saudara, ilustrasi ini kan dari Alkitab ya. Alkitab mengatakan hal kerajaan Allah itu seperti orang yang menjual semua kepunyaannya untuk beli sebidang tanah. Karena di tanah itu dia tahu ada permata yang tersembunyi di sana, yang begitu indah, begitu mahal. Maka dia jual semua enggak apa-apa, yang penting tanah itu dia bisa beli. Berarti pemuda kaya ini, dia enggak tertarik saudara dengan intan atau permata. Saya tambah lagi ya ayat lain ya, supaya saudara connect ya satu-satu ya. Jangan buang mutiara pada babi. Berarti pemuda itu babi. Loh, ini bukan bercanda saudara. Karena dia melihat apa? Waduh ya Kristus bagus. Tapi lumpurku lebih bagus. Itu kenapa kisah ini bukan untuk wah pemuda kaya ini bodoh. Bukan saudara, ini menggambarkan kita ini tragis. Karena kita itu punya harta yang dari Tuhan. Kemudian kita itu menukar Tuhan sang berkat sejati dengan yang kita kira itu adalah yang sejati saudara. Jadi babi itu kita saudara. Karena kita itu pasti akan menolak intan dan permata ya demi lumpur. Saya pernah kasih satu cerita ya saudara di persekutuan doa. Makanya saudara datang persekutuan doa ya. Di persekutuan doa saya pernah kasih cerita saudara. Ada orang itu piara babi hias. Jadi ini beneran saudara. Saudara bisa cari ya. Ternyata ada babi yang kecil, cakep lagi babinya gitu ya. Kayak orang punya dogi gitu ya, kayak punya papi gitu. Kemudian babi itu warnanya agak pinky sedikit. Kayak baju saya saudara ya, agak pink sedikit gitu ya. Aduh ini babi luar biasa indah saudara. Lalu dia dipelihara di rumah, mandi di bathtub saudara. Ya, ekonomi lagi sulit, babi mandi di bathtub saudara, kan kesel gitu ya. Tapi ini babi ini disayang betul, ini babi luar biasa favorit ini. Nah ternyata saudara babi rumahan itu, babi hias itu, babi yang bukan babi kotor yang diternak itu, ternyata kalau ketemu lumpur tetap senang saudara. Jadi ada sifat kebabian, ada natur kebabian yang ada di genetik dia, jadi namanya hewan ya. Dia lihat kubangan air disiram-siram di taman, tetap happy dia saudara. Babi kok. Nah kita saudara di dalam keberdosaan kita itu mirip begitu. Natur keberdosaan kita itu selalu menginginkan ilusi-ilusi dan tipuan dari dunia akan berkat yang sejati. Mirip saudara. Kita adalah babi, tanda kutip saudara. Babi yang menghendaki harta-harta, berkat-berkat yang bukan Tuhan itu. Yang Tuhan katakan apa sih? Cuman akan jadi makanan ngengat dan karat. Aku saudara bilang, oh ya kalau uang kertas ya dimakan ngengat dan karat. Kalau uang saya kan di rekening, nggak bisa dimakan ngengat, nggak bisa dimakan karat. Tapi poinnya kan bukan itu saudara ya. Dimakan ngengat dan karat itu artinya apa saudara? Kamu nggak akan bawa itu ke kehidupan yang selanjutnya. Bukan reinkarnasi ya. Saudara tidak akan bawa itu ke dalam realita yang Tuhan siapkan untuk kekekalan. Saudara kadang-kadang saya tidak tahu saudara pernah mendampingi keluarga yang berduka atau tidak, yang mungkin baru ditinggal meninggal dan atau teman begitu ya, sahabat saudara mungkin
yang beneran baru menerima tubuh dari orang yang meninggal, saudara, yang baru dimandiin. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik buat saya ya, bahwa ternyata betapa fragile-nya hidup manusia, karena kalau itu terjadi secara tiba-tiba, kita semua bingung, saudara. Pakaian apa yang mau kita bawakan untuk orang yang meninggal? Oh, kita mau do our best. Tapi kita kan lupa ya, itu baju ada yang sudah kekecilan, ada yang mungkin kebesaran sekali, ada yang sudah usang. Kan kalau bukan baju kita sendiri kita enggak tahu ya. Saudara, suami istri pun kan belum tentu tahu baju istrimu, baju suamimu yang mana yang kira-kira akan paling dia sukai meskipun dia sudah enggak ada misalnya. Lalu saudara berusaha kan, saudara cari-cari, telat-telat sedikit supaya ada baju yang cukup bagus untuk orang yang meninggalkan saudara. Ini saudara lihat gak sih betapa fragile-nya hidup itu? Bahwa ternyata yang saudara bawa cuman selembar baju yang belum tentu saudara suka. Kalau saya mati saudara, saya pengennya pakai jas deh supaya kayak hamba Tuhan meskipun sudah mati gitu. Terus misalnya kopi deh, kalau itu belum diminum yang di kulkas masukin sekalian gitu ya kira-kira. Harapan manusia saudara, kan kita manusia yang terbatas ya. Tapi kan mungkin mama papa saya nggak tahu ya. Mungkin sudahlah, jasnya yang favorit saya yang mana? Yang abu-abu bukan yang hitam gitu kan, papa mama yang nggak tahu ya. Jadi kan saya sudah nggak ada, saya sudah bersama Tuhan. Jadi sebenarnya saya sudah nggak peduli sih. Tapi saudara bayangkan kan ya. Berarti kalau saya mati ada kemungkinan saya cuma dikubur dengan baju yang bahkan saya nggak pengen pakai. Saudara bisa bayangkan betapa tidak berharganya uang dan harta dan yang kita kira berkat yang kita simpan-simpan itu, saudara. Bukan berarti kemudian kita hamburkan gitu ya. You only live once. Bukan juga, saudara. Tapi saudara lihat, apa sih harta sejati? Jangan sampai kita seperti pemuda kaya, kita kaya di dalam banyak hal yang lain, yang berbalik dan menangis. Bukan balik marah, Yesus apa sih? Orang mau jadi jemaat kok susah nemen gitu kira-kira ya. Bukan, nangis dia. Karena aduh Yesus tuh berharga, tapi punyaku juga berharga. Jadi saudara mau diberkati atau tidak, saudara? Mungkin setelah semua poin ini kita itu gak pengen-pengen amat loh diberkati. Betul ya? Diberkati berarti diutus menjadi saksi, bukan VIP lounge. Kalau diutusnya VIP lounge ya mau gitu ya. Diutus menjadi saksi. Kemudian rewardnya kalau saudara melewati ujian pengenalan akan Allah. Bukan iPhone terbaru misalnya gitu, bukan pengenalan akan Allah. Udah itu pendeta aja gitu kan ya saudara. Mengenal Allah tuh pendeta-pendeta misionaris lah. Saya yang tahu Allah saja, yang penting nanti masuk surga gitu kan ya. Betul saudara mau diberkati? Kalau artinya saudara harus memberi diri seperti menghadirkan kehidupan Kristus itu lagi di dalam hidup kita. Berarti kalau temanmu itu menyebalkan, kamu mesti tetap mengasihi dia. Ini kan ayat Alkitab ya. Kalau Anda diperlakukan jahat oleh orang, Anda berbuat baik sehingga Anda taruh bara di atas kepalanya. Artinya apa? Berarti dari sisi saudara enggak ada salahnya loh. Aku sudah baik meskipun kamu jahat. Bara di atas kepala itu artinya itu. Saudara mau lakukan itu? Aku saudara enggak salah nih. Aku saudara berusaha enggak apa-apa lah. Aku tak minta maaf. Siapa tahu aku minta maaf, dia minta maaf balik. Kan enak ya, damai. Ternyata waktu saudara minta maaf padahal saudara tidak salah, orang itu berkata, "Cih." Aku saudara gitu. Saudara pegang balik, saudara gampar. Enggak bisa lah saudara. Itu hidup Kristus loh by the way. Itu hidup Kristus. Saudara kan maunya blessed MMA tadi ya. Kalau kamu tidak memberkati saya pukul kamu. Kehidupan Kristus itu enggak enak, saudara. Enggak enak. Lalu saya mau tanya, saudara, menurut saudara Kristus itu hidupnya diberkati atau tidak? Matinya 33,5 tahun. Dia hidup singkat, matinya mengenaskan, dianggap terkutuk lagi. Blessed or not? Mati seperti Stefanus itu diberkati atau tidak, saudara? Atau mati seperti para martir, saudara? Diberkati atau tidak, saudara? Saudara dan saya tidak akan mau diberkati kok by the way. Apalagi menjadi berkat, kita tidak mau itu. Karena natur keberdosaan kita seperti babi yang menolak intan demi lumpur. Itu menguasai hati kita, saudara. Kita nggak mau diberkati. Kecuali kalau kita itu dibebaskan dari ilusi tadi oleh anugerah Tuhan. Kecuali kalau Injil itu betul-betul ada di dalam hati kita dan mengkoreksi hati kita.
Dan Injil itu selalu punya sifat yang subversif, saudara. Injil itu selalu punya sifat yang dia akan meruntuhkan apa yang kita yakini benar dan menggantinya dengan apa yang betul-betul benar. Itu Injil, saudara. Kecuali Injil itu mengubah kita nggak akan mau diberkati dan menjadi berkat menurut apa yang Alkitab katakan. Tetapi ketika Injil itu bekerja di dalam anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus, maka dia mengubah kita. Apa yang tadinya kita anggap tidak terlalu berharga menjadi sangat berharga. Apa yang tadinya kita anggap sebagai sambil lalu menjadi yang terutama. Apa yang kita anggap sebagai hal yang biasa menjadi begitu luar biasa. Itu Injil, saudara. Maka kalau hari ini Anda dan saya tidak terlalu ingin diberkati, maka marilah kita berdoa supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh melihat meskipun sulit bahwa berkat yang Tuhan sediakan itulah yang terindah. Seperti gereja-gereja yang setia di Wahyu ya, reward mereka cuma mahkota yang melambangkan Kristus itu, union with Christ yang diberikan dan dipersiapkan Tuhan bagi mereka. Tapi justru itulah yang paling indah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan pada hari ini. Kami boleh merenungkan mengenai berkat dari beberapa ayat yang kami boleh baca, dan tentu masih banyak hal mengenai berkat yang perlu kami dengarkan. Tetapi hari ini cukuplah hamba-Mu berbicara sampai di sini, dan kiranya Tuhan meneruskan dengan cara-cara yang ajaib, bagaimana firman itu bertumbuh di dalam hati setiap kami. Koreksi hati kami masing-masing ya Tuhan, kami yang mengharapkan berkat yang lain, kiranya kami bertumbuh dan mengharapkan berkat yang sejati. Maka anugerahilah kami dengan hikmat, dan berikanlah kepada kami kekuatan, sehingga kami bisa berjalan bukan meminta kelepasan dari kesulitan-kesulitan hidup, tetapi memiliki hikmat untuk terus bersandar pada Tuhan sambil kami berjalan di tengah dunia ini. Biarlah kami berjalan dengan Tuhan, dan biarlah kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.